Bagaimana meyakinkan anak dan pasangan tentang homeschooling? Nah, kita akan ngobrolin ya. Sebagai praktisi homeschooling yang sudah lebih dari 20 tahun menghomeschoolingkan ketiga anaknya, kami bisa meyakinkan bahwa homeschooling itu asik, seru, dan pokoknya puas, senang. Tapi kalau ada yang tanya, gimana ya cara meyakinkan anak saya supaya mau homeschooling atau pasangan ketika mau homeschooling? Terus terang aku lah ya. Aku bingung jawabnya. Gimana cara ngeyakininnya ya? Memang konteks kehidupan itu kan beragam gitu ya. Sehingga ya susah ya gitu ya. Soalnya bukannya kita nggak seneng. Tapi walaupun aku sangat menikmati proses homeschooling, aku tahu persis bahwa homeschooling itu alat yang cocok-cocokan. Iya, dan nggak mudah gitu loh. Jadi bukan hanya sebuah wah kayaknya asik, seru dan sebagainya. Iya, kami seru, kami menikmati, kami puas dengan hasilnya, gitu ya. Dengan prosesnya itu sangat membahagiakan. Tapi pada saat bersamaan ada risiko, ya kan, bisa gagal, terus kemudian bermasalah dan sebagainya. Sehingga ya tidak ada sebuah formula tunggal untuk kemudian gimana meyakinkan pasangan. Iya, Anda sendiri yakin nggak? Gitu? Iya, soalnya gini ya, misalnya ya, ini pertanyaan juga yang sering banget ditanyakan gitu, ketika kemudian orang melihat kami gitu atau ngobrol gitu dan pengen gitu dan tertarik gitu dan tapi kan emang harus sebisa mungkin kompak sama pasangan, tapi kayak suamiku nggak setuju atau istriku kayaknya susah atau anakku mau nggak ya gitu. Maka bahkan untuk aku pun yang sangat menikmati prosesnya aja bingung ketika ditanya bagaimana cara meyakinkan pasangan. Iya, bagaimana meyakinkan anak. Iya, boleh nggak sih homeschooling itu yang ambil keputusan orang tuanya aja gitu, anaknya pokoknya harus gitu. Iya, ya nggak pernah ada bilang nggak boleh, tapi semua ada resikonya gitu ya. Boleh nggak sih kalau aku aja yang pengen, nanti pasangan pokoknya terima beres gitu. Ada yang gitu ya. Dalam proses 20 tahun kami menjalankan homeschooling, tentu saja bertemu dengan ratusan keluarga praktisi homeschooling dan ya ada yang ibaratnya pasangannya aja atau bahkan pasangannya sebenarnya menolak tapi mereka sampai anaknya besar tetap homeschooling ada. Ada yang tersendat-sendat tapi tetap jalan, ada yang akhirnya sekolah gitu ya. Terus ketika kemudian anaknya gitu ya, yang pengen orang tuanya karena sebuah ideologi dan kemudian dia mau homeschooling anaknya sebenarnya nggak terlalu mau. Ada yang berhasil, akhirnya anaknya dapat menerima suka dan akhirnya oke gitu. Tapi juga ada yang anaknya memberontak besar, tidak sepakat dan akhirnya ya udah orang tuanya angkat tangan juga. Ya itu fenomena lapangan. Iya. Jadi isunya memang bagaimana sih proses pengambilan keputusan dalam homeschooling. Sebelum kita ngomongin yang lainnya, kita akan seperti biasa membahas tentang pengalaman keluarga ya. Iya. Dan kenapa aku tuh nggak bisa jawab kalau ada yang tanya lah, gimana caranya aku meyakinkan anakku, pasanganku gitu. Karena memang nggak punya pengalaman gitu. Ya, kami mulai homeschooling relatif mulus karena ini proses diskusi panjang yang awalnya juga kita nggak kenal istilah homeschooling. Iya, gitu jadi ya. Di awal pernikahan kami kayaknya wah seru juga nih kalau punya anak nanti bagaimana prosesnya gini-gini bla 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 bla. Kita udah bikin video khusus tentang itu, tentang alasan kami menjalankan homeschooling gitu ya. Jadi ketika kami akhirnya menjalankan itu sangat natural. Jadi kami sepakat, suami istri sepakat, kemudian anak begitu lahir, dia nggak ada penjelasan kenapa homeschooling dan sebagainya. Ya udah jalani aja keseharian, jalani proses parenting gitu kan. Terus gitu sehingga anak-anak betul-betul tidak tahu model yang lain belajar selain model yang dijalani bersama dengan kami orang tuanya. Jadi anak pertama itu kayaknya baru aware tentang sekolah itu ya ketika dia masuk di mendekati usia sekolah gitu kan dan usia TK usia sekolah ya usia sekolah. Kami juga udah bikin video sih terkait itu tentang apakah anak kami pernah minta sekolah gitu ya dan memang pernah karena pada saat itu dia terpapar nih baru pertama kali terpapar tentang ada bentuk proses pendidikan yang lain gitu ya itu sekolah gitu. Tapi ya di luar itu
Iya, nggak ada. Maksudnya tidak ada proses meyakinkan ya. Nggak ada. Anak kedua, anak ketiga, wah udah jalan aja. Jalan aja. Jadi tidak ada proses meyakinkan pasangan, tidak ada proses meyakinkan anak-anak. Keluarga besar juga kami hanya pengumuman. Kami tidak minta izin gitu. Betul. Ya. Tidak kemudian mencoba meyakinkan mereka. Iya. Ya kami termasuk memang keluarga mandiri gitu. Jadi keputusan-keputusan keluarga tidak dikonsultasikan, tidak minta izin alias pada keluarga keras kepala. Jadi ya ini kan memang area otonomi keluarga kecil kan, keluarga inti kan, sehingga ya ini menurut kami ini yang terbaik untuk anak-anak. Kami bersama pasangan gitu ya, kami sepakat, kami menikmati prosesnya, ya sudah. Keluarga ya pasrah aja. Keluarga besar ya. Keluarga besar gitu ya. Jadi itu proses yang kami jalani sehingga ya alamiah gitu ya. Sekali lagi nggak ada proses meyakinkan bahkan ke orang lain pun kita nggak meyakinkan. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya aku tuh nggak terlalu suka sih meyakinkan. Karena aku sendiri sebenarnya nggak suka kalau ada orang gitu ya, misalnya datangin aku untuk meyakinkan tentang sebuah hal yang dia percaya gitu ya. Kalau ya, kamu boleh menjelaskan apapun gitu ya, tapi percaya nggak percayanya itu urusan aku gitu. Jadi aku sendiri nggak suka diyakinkan untuk sebuah hal gitu. Tolong yakinkan saya. Nah, gitu. Jadi kalau udah kayak gitu, tolongin dong. Apalagi kalau misalnya yang minta suami gitu ya, tolong yakinkan istri saya. Enggak. Gimana caranya? Nggak tahu. Loh, jadi video ini tentang apa? Nggak ada isinya. Isinya tentang pengambilan keputusan homeschooling itu gimana sih gitu. Gimana kalau yang pengen kita tapi pasangan nggak pengen, atau kemudian yang pengen kita gitu, orang tua pengen, anak nggak mau. Anak gimana gitu meyakinkan anak gitu. Karena belum tentu anaknya mau atau nggak mau. Kadang-kadang anak nggak kebayang ngapain anaknya gitu. lagi senang-senangnya sekolah, main sama temen, terus di rumah aja ngapain gitu. Atau kemudian istrinya tiba-tiba udah nggak usah pakai homeschooling, memastikan rumah oke aja udah kusut, sekarang tambahin harus anak ada di rumah terus, yang bener aja. Gitu. Jadi proses pertama itu pertanyaannya adalah apakah perlu meyakinkan pasangan gitu ya. Ini kalau buat kami, kalau buat aku sih ya proses dari awalnya harus barengan. Jadi harus ngobrol tuh bersama pasangan, proses belajarnya apa yang diketahui, apa yang dicerna, diobrolin sambil dengerin juga concernnya pasangan apa. Iya, itu idealnya. Tapi ya kan nama juga hidup tidak ideal. Jadi tetap aja sih sejujurnya nggak gitu. Maksudnya dalam arti sedikit sekali gitu ya. Kami betul-betul berjumpa dengan yang dua-duanya langsung yang gitu. Biasanya memang selalu ada drama. Entah bapaknya yang pengen atau ibunya yang pengen gitu ya. Dan biasanya gitu ya. Ini sekali lagi tidak mengeneralisasi juga. Ya. Tapi maksudnya ini biasanya ya, di lapangan yang terjadi. Kalau yang kepengen ibu, nah itu biasanya aman. Bisa. Aman. Walaupun bapaknya gitu. Gini. Kalau yang pengen ibu tapi bapaknya nggak sepakat aja, masih bisa. Kalau yang kepengen ibu, bapaknya cuma, wah itu bisa banget. Kalau yang pengen ibu, bapaknya nggak turun tangan sama sekali, cuma ngasih duit doang, wah itu tetap bisa banget. Gitu. Tapi kalau dibalik, belum tentu. Susah. Mengapa? Karena proses keseharian homeschooling itu kan sebetulnya ditangani oleh ibu. Ini harus keikhlasan ibu emang. Nah, problemnya adalah kalau yang pengen bapak kan punya mimpi tuh, punya bayangan tuh, punya ideal-ideal yang harus dilakukan, tapi yang mengeksekusi bukan bapaknya. Nah, itu lebih rumit lagi. Aku tuh paling gemas kalau ketemu bapak-bapak semangat gitu, tapi bapak semangat doang. Bapaknya sibuk, aku bagusnya begini, tapi nyuruh istrinya, sementara bapaknya ya sibuk urusan kerjaan, urusan yang di luar dan sebagainya. Terus cuma ngecek, jadi gimana? Sudah? Masa gitu aja nggak bisa? Waduh, saya juga kalau jadi istri bapak juga nggak mau, Pak, gitu. Memang harus ikhlas, harus sama-sama gitu. Itu yang ya menantang karena ya ibunya siap enggak kan gitu. Ini tambah beban sih gitu ya. Iya. Tambah beban, tambah banyak urusan, keruwetan dan sebagainya. Bukan hanya butuh keikhlasan, tapi problemnya adalah ibunya harus belajar banyak.
Kalau memang mau menjalani homeschooling dan yang pengen bapaknya. Atau sebaliknya sih bisa juga. Ya udah, bapaknya kan kerjanya fleksibel tuh. Oke. Bapaknya terlibat pegang anak-anaknya, mau nggak? Kan gitu. Nah, kalau bapaknya aktif terlibat bersama anak-anaknya, beban ibunya tidak terlalu berat, itu lebih memungkinkan untuk ya, berjalan. karena kami juga bertemu keluarga-keluarga di mana secara struktur keluarganya memang bapaknya lebih fleksibel waktu bekerjanya, sementara ibunya punya waktu ngantor malah ya yang spesifik gitu. Dan yang mau memang bapaknya, dan bapaknya pasang badan, memang bapaknya yang handle gitu ya. Ibunya pada saat lagi ibunya ya sebagai ibu kan tetap terlibat, gitu. Suka tapi ya tetap kerja gitu. Iya. Jadi ada pasangan yang ibunya pegawai negeri, ya bapaknya swasta dan kemudian suka gitu, awalnya mungkin dari bapaknya, mungkin diskusi akhirnya ya pokoknya oke anak kita homeschooling lah gitu. Terus jalan, terus akhirnya bapaknya mengundurkan diri dari pekerjaannya dan milih bisnis. Yang kemudian sehari-hari dipegang oleh bapaknya. Dan itu berjalan. Dan itu sampai berjalan anaknya besar. sampai anaknya besar. Ya, kuncinya sekali lagi di aspek operasional. Jadi bukan hanya di aspek pengambilan keputusan, tetapi ini yang bakal jalanin siapa? Sehari-hari yang pegang siapa? Idealnya yang pengen yang pegang. Nah, idealnya gitu. Jadi siapapun, andai kata yang pengen bapaknya pun nggak apa-apa selama bapak yang pegang ya. Gitu. Nah, itu pasangan. Kalau berkaitan dengan anak-anak, kalau anaknya masih usia dini dan sebagainya sih biasanya ngikut ya anak-anak sama orang tuanya. Gitu. Jadi kalau dalam pengalaman kami ya anak kan nggak tahu, nggak kebayang dan sebagainya. Jadi udah jalani. Atau kemudian ya anaknya masih nggak pernah sekolah, nggak pernah TK, ya udah. Yang penting kegiatan bersama anak-anak. Isu tentang anak, izin anak, keputusan anak ini baru muncul kalau anaknya sudah besar. Atau kemudian anaknya memang pernah sekolah. Jadi gimana dong kalau aku pengen banget homeschooling tapi suamiku atau pasanganku atau anakku nggak setuju? Ya, susah. Gimana dong lah? Gimana ya guys? Ya, susah. Tapi bisa gitu. Tapi sekali lagi memang kalau buat aku sih ya kuncinya kan di orang tua. Kuncinya seberapa orang tua memahami homeschooling, menginternalisasi, seberapa bisa menjalankannya. Itu sih atau sebetulnya. Mungkin kan karena belum menjalankan, membayangkan nanti bakal bagaimana. Eksekusinya gitu gimana ya. gitu ya. Itu terus kalau anak-anaknya sudah gede gitu ya, orang tua perlu punya bayangan gitu. Apa sih yang kira-kira jadi concernnya anak-anak gitu ya. Dan memfasilitasi itu. Dan cari solusinya gitu. Itu proses yang penting. Jadi misalnya terus kita ngapain bunda kalau misalkan aku nggak sekolah, kalau aku di rumah aja gitu. Nah itu harus punya jawaban yang jelas tuh. Kita mau traveling gitu ya, kita mau jalan-jalan ke museum, kita mau kemana, proses belajar kita gitu. Oh iya gitu. Nah kalau itu kan lebih jelas. Anda mau ngapain, kegiatannya apa dan sebagainya, dan Anda sudah punya kapasitas dan sumber daya untuk menjalankannya. Gitu. Iya, dan kalau misalnya untuk anak sih sebenarnya bahkan nggak perlu dibilang kita mau homeschooling dulu di awalnya. Jadi stepnya itu adalah teman-teman kalau memang pengen homeschooling itu praktek dulu aja, praktek pengayaan ibaratnya. Jadi anak tetap sekolah. Ini untuk teman-teman yang anaknya sekolah ya dan kemudian pengen homeschooling, kasih waktu gitu ya untuk Anda sendiri praktek. Mengelola. Jadi kan anak sekolah nih dari jam berapa sampai jam berapa, hari apa gitu kan pasti ada waktu libur, ada waktu dia di rumah atau apa atau pada saat apa. Nah, di saat itu tuh Anda coba bikin pengayaan yang kemudian menyenangkan. Nanti ketika itu terjadi, ketika itu terus kemudian ngobrol sama anak, apakah dia menikmati ini dan kemudian itu tadi belajar loh. Oh belajar ya? Iya, bunda tuh lagi mikir ya, kalau belajarnya kita bisa kayak gini terus asik kan ya sambil makan es krim, asik ya sambil jalan-jalan, oh iya, kita bisa traveling kemana aja. Jadi bahkan nggak usah disebut dulu bahwa ini, menurutmu gimana ya kalau kita belajarnya bisa gitu, kamu bisa belajar dari mana aja loh. Kita bisa sambil jalan, kamu bisa sambil dengerin musik, kamu bisa sambil makan, enak ya kali ya. Jadi memang ini kayak marketer yang kemudian needs-nya dulu nih, apa yang kira-kira jadi concern anak, apa yang disukai anak, memang itu yang kemudian kita fasilitasi, kita penuhi, kita kasih lihat serunya gitu. Kalau anak kelihatan tertarik, iya ya bun, enak ya kalau misalnya aku nggak usah harus pagi-pagi udah ini, iya, gitu. Aku bisa sambil ini, bisa. Bunda juga lagi masih belajar sih, tapi kayaknya bisa deh kayak gini, kayaknya seru deh. Kalau kamu mau,
Bunda belajar beneran nih, kamu bisa jadi bukan seakan-akan sih, tapi istilahnya itu kita jadi berjuang gitu. Anak kan, oh Bunda memperjuangkan aku gitu. Tapi kan memang iya, kenyataannya memang kita itu sedang memperjuangkan proses pendidikan yang asik dan menyenangkan buat anak. Kita lagi usaha. Yang diusahain tuh perlu tahu loh, kalau ini tuh aku tuh lagi usaha gitu. Jadi don't take it for granted, ini susah ini belajarnya gitu. Jadi bukan sekedar mengubah anak untuk setuju, bukan. Kalau angle-nya itu jadi beban, kan jadi berat. Susah. Orang tua merasa harus meyakinkan sebuah hal, anak merasa aku mau diubah untuk keinginannya Bunda. Nggak ada orang yang mau digituin. Nah. Jadi cara paling kalau buat anak itu adalah fasilitas siapa yang dia mau, masuk dari pintu yang dia suka, gitu ya. Tunjukkan pada dia betapa asiknya, dan kemudian tanyakan dia mau nggak. Kalau dia mau, Bunda nanti akan usahakan. Kan gitu kan, jadi oh ya bener ya Bunda ya. Ya ini Bunda maka tiap malam belajar. Bunda tuh baca buku, Bunda dengerin podcast, Bunda ini ikutan seminar ini seperti itu. Karena Bunda pengen tahu, karena ini masa depan nih ya. Kamu tuh kan bisa sambil traveling, kamu bisa sambil apa? Iya ya Bun, enak ya. Jadi kita jadi tim. Anak tuh melihat kita berproses untuknya. Dan kemudian dia juga, aku ngapain ya gitu. Kamu coba deh, kalau kamu ini, kamu bisa nggak kira-kira? Oh ya kayak bisa. Jadi ada proses-proses, mulai bikin project-project sederhana yang kemudian berhasil. Anak tetap sekolah nggak apa-apa. Nanti kalau mulai datang concern dia misalnya, tapi nanti temanku gimana? Tapi nanti iniku gimana? Itu Anda harus bisa jawab. Dan memang harus bisa jawab, karena ini tentang anak, bukan tentang maunya kita. Ya, tadi itu kalau meyakinkan anak. Sekarang kalau meyakinkan pasangan. Kamu gimana kalau misalnya kamu yang pengen terus kamu meyakinkan aku gitu? Kan aku susah diyakinkan. Apa yang kau lakukan? Yang ku lakukan ya paling cerita ya. Cerita tentang asiknya homeschooling. Kenapa ini penting? Kenapa ini baik? Baik buat anak, baik buat keluarga. Itu poin besarnya gitu ya. Bukan cuma sekedar pengen gitu ya. Terus kemudian yang kedua aspek beban. Nah, ya itu penting banget tuh beban. Gimana? Apa yang akan aku lakukan gitu ya untuk menemani proses belajar dan proses menjalankannya. Jadi itu dua poin paling penting kalau menurut aku di awal gitu. Ya, ada juga ya yang kemudian sebuah keluarga gitu yang bapaknya yang pengen, terus kemudian dia bilang ke istrinya nanya sederhana, tapi uang sekolahnya utuh ya ke aku gitu. Karena kebetulan anaknya di sekolah bertarif internasional gitu, jadi nggak mau rugi sih. Terus kan aku mahal nih, terus tadi juga bercanda ketawa katanya kan, terus ke suaminya bilang iya nanti pokoknya nggak aku geser gitu, dan bahkan nanti aku tambahin gitu. Oh udah langsung istrinya cet gitu, dan dia langsung belajar ini dan ya sungguh-sungguh gitu, dan memang keluarga itu luar biasa gitu ya. Ya lumayan kan, soalnya kan hitung-hitungan juga kalau hitungan biaya uang gedung, SPP ya 1 semester di setiap tahun itu sekian puluh juta gitu ya. 100. Ya kemudian geser ke istri dan istri kemudian bisa mengelolanya untuk kegiatan anak-anak. Yang susah kalau pengen homeschooling karena ingin berhemat. Udah pengen berhemat, beban bertambah, wah suami nggak bantu, wah, jangan harap istri mau ya Pak. Nah kalau istrinya yang mau gitu ya, itu banyak banget cerita-cerita di mana kemudian istrinya yang kepengen dan berusaha meyakinkan suaminya, itu banyak banget ya. Salah satu yang menarik itu adalah saya punya sahabat yang kemudian dia pengen banget homeschooling, tapi suaminya tidak secara keras menolak, tapi menolak. Memang sebenarnya nggak setuju, dan karena buat suaminya nggak masuk akal, nggak nyekolahin anak itu nggak ada di dalam kamusnya, nggak ada gitu. Jadi tapi karena ya sayang istri, sayang anak, dan dia tapi sebenarnya tidak suka gitu. Jadi bukan hanya tapi menolak, tapi tidak frontal ya gitu. Akhirnya yang dilakukan istrinya adalah dia sering sekali dia menuliskan gitu ya di medsosnya gitu tentang prosesnya, apa yang dia pelajari, value-value yang dia pengen buat keluarganya, buat anaknya. Terus kemudian dia mendokumentasikan prosesnya anaknya di media sosial. Sebenarnya bukan buat siapa-siapa. Untuk edukasi ya. Dia bukan mau edukasi siapa-siapa, tapi dia mau sharing aja ke pasangan gitu ya. Tapi tetap itu tidak
works. Walaupun dia tahu pasangannya membaca karena suka nge-like, tapi nggak komen dan tetap kayaknya nggak suka. Sampai pada sebuah momen kemudian kami berkenalan gitu kan, kemudian dia sering main ke rumah, berkegiatan bersama, dianterin sama pasangannya, tapi ya itu tega banget, dia cuma nganterin terus dari itu nongkrongnya di warung dekat rumah gitu, berbulan-bulan kayak gitu. Saya, mas ini aja, nggak mau gitu kan. Sampai suatu kali hujan terus dia ngiup duduk depan di teras gitu, tapi nggak mau masuk. Oh ini nggak mau, pokoknya nggak mau. Jadi dan kaku gitu ya, cuma kaku banget lah itu. Misalnya mau minum, udah bawa, pokoknya kaku gitu. Kayaknya waktu itu tuh perasaanku, aku tuh ini orang kayak kesel nih sama aku nih, mungkin dipikir nih gara-gara ini nih jadi anakku nggak sekolah gitu kan. Sampai suatu kali kita ngobrol-ngobrol santai, terus aku tanya dia sukanya apa, ternyata dia senangnya camping. Dia seneng camping, dan aku terus bilang, wah asik juga ya kalau kita camping keluarga. Kalau camping keluarga gitu susah nggak sih mas, ribet nggak? Enggak, gampang, aku mas sering kalau kayak gitu tinggal berangkat aja mbak, tinggal ini gini-gini. Mas mau dong, kita bikin yuk. Terus saya pernah iseng sih sebenarnya, tapi kemudian dia langsung yang oke, yuk. Karena apa? Karena dia tuh sangat outdoor, dia pengen banget ngajak keluarganya camping, tapi istrinya tuh anak indoor banget, nggak terlalu suka. Anaknya juga nggak terlalu suka. Jadi ini kayak buat dia kesempatan, mungkin gitu ya, untuk kemudian mengajak keluarganya camping. Singkat cerita, dia akhirnya yang bikin ini camp keluarga gitu ya. Terus habis itu cair dan nggak tahu gimana ya, kayak habis itu maksudnya udah mulai ya tidak tahu ya diskusi di antara pasangannya gimana, tapi lebih santai. Iya gitu, barriernya itu sepertinya menguap gitu. Jadi memang salah satu kuncinya membawa terlibat ya pasangan gitu ya. Mengambil hati, terlibat di dalam keseharian kegiatan bareng dan sebagainya, sehingga kelihatan kok itu teman-temannya. Kan biasanya bapak-bapak terus kemudian juga ngobrol di antara sesama bapak ada dan sebagainya. Ada concern dari sisi dengerin cara sudut pandangnya gimana dan sebagainya gitu. Ya, kalau untuk anak ada juga yang kemudian, jadi saya punya teman gitu yang kemudian dia udah merasa nih anaknya nggak cocok sekolah karena dia remedial terus kemudian dia tuh suka nggak tega kalau lihat anaknya tuh bawa tas tuh berat banget gitu, dan emang kan nggak boleh nganterin kan, jadi cuma sampai depan gerbang, dan dia lihat anaknya tuh untuk membawa tasnya itu berat banget, dan anaknya tuh di lantai berapa gitu, maksudnya kamu nggak apa-apa bun gitu. Nah, tapi anak itu yang bikin dia paling gemas tuh karena anaknya harus terus-terusan remedial, dan dia nggak mau ngedrill anaknya seperti temennya gitu yang kemudian untuk anaknya tuh udah sengsara menurut dia, kalau di drill dia makin sengsara, terus dia yakin kira tetap aja remedial gitu loh. Terus, tapi anaknya suka banget sekolah. Dia suka banget pergi ke sekolah, tapi di sekolah itu dia tahu dia bermasalah. Sampai akhirnya dia tanya, sebenarnya ini kenapa sih dia suka sekolah? Ternyata dia itu suka sekolah tuh cuma satu. Dia menanti waktunya jam istirahat untuk main bola. Jadi ibunya tuh tanya, kalau misalnya kamu nggak perlu sekolah, tapi kamu sekolahnya sekolah bola aja mau nggak? Emang bisa? Bisa. Jadi aku main bola doang. Iya. Ya enak lah gitu. Aku nggak perlu ini, dia sebutin tuh mungkin yang itu. Iya. Wah, di situ anaknya langsung senang gitu kan. Tapi habis itu tapi aku juga masih pengen main bola sama teman-temanku. Ya nanti kamu main bola aja sore atau apa. Masih bisa. Bisa. Gitu. Dan kemudian memang karena anak itu sangat fisik ya, sehingga yang dilakukan oleh keluarga itu adalah mereka traveling ya di awal. Dan udah anaknya terbeli hatinya, akhirnya dia dengan sukacita, memang karena memang sebenarnya dia sengsara dalam tanda kutip dengan pelajarannya gitu ya, dan kemudian dia menikmati proses homeschoolingnya. Udah sampai sekarang mah udah remaja, udah gede, udah lewat masa usia dasar gitu. Jadi memang yang menantang itu bukan meyakinkan gagasannya, bukan. Yang adalah mengambil hati, dan kemudian ini apa sih yang betul-betul ini untuk kepentingan mereka gitu, untuk kepentingan anak-anak. Itu yang paling penting. Gitu. Jadi meyakinkan siapapun yang ingin kita yakinkan itu bukan dengan meyakinkan, tapi dengan memfasilitasi apa yang penting buat dia, apa yang memang jadi concern dia, apa yang memang membuat dia bahagia. Karena ini memang untuk
Ya, gitu.